guys. Ini kita bakal nunjukin satu video yang bakal buat edukasi kalian semua. Sebelum itu, kenapa ya kok ribut-ribut? Samperin nggak sih? Kenapa lo ini kok ribut-ribut sih? Lihat guys, ada yang manjat gila guys. Tuh lihat. Siapa itu? Siapa itu? Lihatin itu loh. Apa lihat apa? Apa lihat apa? Guys, kalian tahu nggak? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Nanti benar. Bruh. Halo semua, kami dari Kelompok 5. Media sosial, seorang ketua RT di Babakan Poncol Setu, Tangerang Selatan, Banten, membubarkan mahasiswa yang sedang beribadah. Bahkan akibat peristiwa ini sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka akibat dikeroyok warga sekitar. Ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana. Inilah video pengakuan salah seorang mahasiswa yang viral di media sosial. Usai gelaran ibadah dibubarkan oleh Ketua Lingkungan di Babakan Poncol, Setu, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, sejumlah mahasiswa pun mengalami luka-luka akibat dikeroyok warga sekitar. Buntut peristiwa ini, polisi pun langsung menggelar pertemuan mediasi antara pemangku lingkungan 3 pilar dengan disaksikan oleh tokoh agama setempat. AKP Dadi Arsya selaku Kapolsek Cisauk membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh sejumlah mahasiswa. Pihak lingkungan setempat sebelumnya telah memperingati penghuni indekos untuk tidak melakukan peribadahan pada malam hari. Oknum RT dan juga tokoh agama membubarkan sejumlah orang yang sedang beribadah di rumahnya sendiri, viral di media sosial. Keterangan dalam video yang beredar tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di sebuah rumah di Kampung Rawasentul, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 19 April 2020. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Sumantri juga turut membenarkan kejadian tersebut. Dikutip dari kompas.com, video yang viral di media sosial itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook Linda Arijanto dan akun Instagram @arionsihombing. Dalam video tersebut tampak dua pria yang disebut sebagai tokoh agama dan pengurus RT setempat marah-marah pada pemilik rumah dan melarang mereka melanjutkan ibadahnya. Dalam larangannya, dua orang yang marah-marah paksa terhadap ibadah jemaah gereja Kristen Kemah Daud terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa, Bandar Lampung. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. Melalui video tersebut, kita dapat melihat lokasi yang terjadi di Tangerang Selatan, Banten, terjadinya pembubaran doa rosaria yang dilakukan oleh segelintir mahasiswa. Ketua RT yang sudah mengatakan kepada segelintir mahasiswa untuk tidak melakukan doa rosario karena alasan sudah malam dan mendapat imbauan masyarakat. Tapi apakah doa rosario yang dilakukan sangat mengganggu sehingga dibubarkan? Menurut kami sendiri tidak, karena kami juga sudah menanyakan kepada orang-orang yang sudah melakukan kegiatan doa rosario karena doa rosario tersebut sudah dilakukan atau tidak sangat mengganggu dan dilakukan secara kalau bisa kita bilang mengatakan seperti bisik-bisik dan biasanya dilakukan dalam hati. Tidak hanya di Banten tetapi di Pulau Sumatera yaitu di Lampung terjadinya pembubaran gereja oleh ketua RT tersebut bahwa tidak mendapatkan izin. Tetapi gereja tersebut sejak 2014 sudah mendapatkan izin oleh ketua di sana pada waktu pembuatan gereja tersebut. Sebanyak 60-75% warga atau 3 RT yang sudah mendukung bahwa gereja tersebut sudah diizinkan. Lalu lantas mengapa kepolisian harus menyelidiki dan harus mengizinkan bahwa gereja tersebut padahal sudah diizinkan sejak 2014?
Selain di dua tempat tersebut, terjadi juga pembubaran ibadah di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Cikarang, Rawasentuh, yang lagi-lagi dilakukan oleh ketua RT-nya. Padahal ibadah dilakukan hanya dalam keluarga inti, bukan dalam kelompok besar, dan dilakukan dalam rumah yang jelas tidak berisik. Lantaskah jika orang mengubarkan, berpikir atau mengatakan bahwa terjadi kesalahpahaman, lalu bagaimana tanggapan Anda jika ibadah Anda dibubarkan oleh orang lain? Pada pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan juga kepercayaannya itu. Negara juga menjamin kemerdekaan untuk setiap orang dapat memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan juga kepercayaannya itu. Jadi hak asasi manusia itu adalah suatu hak yang sudah ada pada kita sejak kita sudah lahir. Misal salah satunya ialah perlindungan hak asasi manusia yang berpotensi untuk menindaki penyalahgunaan dan kekerasan. Contohnya itu pada penyalahgunaan hak asasi manusia pada kehidupan sehari-hari yang terjadi pada sehari-hari. Misalnya itu seperti memarahi orang tetapi mereka tidak membuat kesalahan. Pasal 4 ayatnya yang 39 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1999 yaitu hak asasi manusia yang berarti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk memberi pendapat, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dibunuh, dan hak untuk memberi kebenaran dalam keadilan tanpa surat dan juga tidak bisa melanggar hak asasi manusia dalam hal apapun dan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi. Menurut Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang dalam perorangan atau sebuah kelompok yang berdasarkan suatu hal seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Konstitusi adalah salah satu kewajiban negara kita di mana penduduk masyarakat Indonesia sudah memeluk konstitusi undang-undang yang berlaku. Konstitusi juga menjamin kemerdekaan penduduk masyarakat Indonesia untuk memeluk agamanya dan menaati ibadah yang ada di agamanya sendiri. Lalu institusi agama yang sudah melakukan kekerasan terhadap penduduk masyarakat yang sudah melakukan ibadah terhadap agamanya akan dianggap melencengkan dari konstitusi. Jadi, hukum penistaan agama adalah hukum yang diterapkan pada orang yang telah melakukan penistaan agama terhadap suatu agama tertentu. Hukum ini biasanya diterapkan pada orang yang mayoritasnya ini menganut agama dengan sangat baik. Hukum ini harus diterapkan karena beberapa dari agama ini terdapat orang yang tetap menerapkan penistaan terhadap suatu agama. Seharusnya masyarakat Indonesia harus menjalin hubungan toleransi dalam ibadatnya. Contohnya di mana misalnya agama Hindu dan agama Kristen, misalnya dalam merayakan Hari Nyepi dalam umat Hindu, yaitu masyarakat Kristen harus bisa menghormati masyarakat Hindu yang sedang berpuasa. Dan kita sebagai penerus bangsa harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Kasus yang melarang pembangunan tempat beribadah sudah ada di beberapa daerah pada tahun 2021. Padahal Presiden Joko Widodo sudah melegalkan untuk membangun tempat beribadah tanpa ada hambatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dapat dilihat melalui video ini. Saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyinggung soal larangan pendirian rumah ibadah. Presiden meminta agar jangan sampai konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan. Presiden menambahkan konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik,
Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Ingatlah, kita sebagai bangsa Indonesia masih memiliki banyak masalah yang ada di dalamnya. Sila pertama adalah salah satu masalah yang sangat masih kita hadapi. Tidak hanya di sila pertama, tapi kita juga masih banyak menghadapi masalah yang ada di dalamnya. Kita harus selesaikan dulu masalah yang ada di dalam negara kita sendiri. Tidak hanya video yang akan disampaikan, tapi masih banyak masalah yang harus kita tangani untuk kita menjadi bersatu. Seperti video yang kami putar tadi, perkataan ayat karena walaupun kita berbeda, memiliki agama yang berbeda, kita harus bersatu untuk menjadi negara yang harmonis dan memiliki negara yang maju. Walaupun tidak hanya negara Indonesia yang belum memiliki sikap toleransi yang tinggi, kita sebagai generasi muda harus meningkatkan sikap toleransi kita dan dimulai dari daerah sekitar kita. Indonesia sangatlah kaya akan budaya dan beragam akan agama. Seharusnya masyarakat Indonesia harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Penyimpangan pada sila pertama, salah satunya ialah pergerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Terus fanatisme yang berlebihan yang mengatasnamakan anarki. Selanjutnya ialah pembunuhan dan lain-lain. Kita diperbolehkan untuk beribadah dan percaya kepada agama kita, jangan melarang seseorang untuk mengikuti ajaran agama seseorang. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki bangsa kesatuan atau persatuan yang sangat tinggi. Dan kalau kita tidak bersatu, Indonesia tidak akan Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kita adalah Indonesia atau negara yang beragam. Kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi dan mau bersatu walaupun kita berbeda. Terima kasih. Generasi sekarang yang membuat masalah Indonesia bertambah dan akan timbulnya pemecah belahan yang ada di Indonesia. Jadi sikap toleransi adalah kunci untuk bangsa Indonesia agar lebih maju dan tetap bersama dalam generasi-generasi muda yang saat ini. Mari kita hargai setiap perbedaan yang ada, suku, bangsa, agama, dan ras kita, dan kita terapkan nilai-nilai Pancasila yang ada untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan maju. Sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai daerah, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kita tidak hanya memiliki satu suku, budaya, dan satu agama, tetapi beragam. Kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi untuk mau bersatu untuk memiliki Indonesia yang maju.